Assalamualaikum, selamat sore bagi teman-teman semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita dengan tema menunjukkan sikap adaptif government dalam memberikan pelayanan publik berkualitas. Nah, dari teman-teman semua nih, gimana pendapatnya mengenai apa sih arti pentingnya adaptif dalam pelayanan publik bagi teman-teman gitu, apalagi bagi ASN begitu kira-kira. Mohon teman-teman menjawab. Terima kasih. Untuk dua orang bisa begitu. Oke, Mbak Estin boleh duluan? Ya, dipersilakan. Baik. Oke, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bagi sebuah organisasi. Nah, sebagai aset utama birokrasi pemerintah Indonesia, ASN harus siap diri untuk menghadapi berbagai tantangan global yang datang silih berganti. Nah, kita sebagai ASN dituntut mempunyai jiwa pembelajar yang merupakan kunci penting dalam membangun sikap adaptif demi menyambut ragamnya tantangan. Nah, contoh nyata yang pada tahun 2020 yang kita alami bersama yakni pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini turut merubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintahan. Oke. Selanjutnya, mungkin suaranya Mbak Estin terputus gini. Boleh dilanjutkan sementara. Baik, mungkin saya akan melanjutkan ya dari Mbak Estin. Iya. Ya. Pentingnya adaptif disebabkan perubahan lingkungan strategis, perubahan iklim, kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintahan dan perkembangan teknologi. Ada sebuah kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu perubahan adalah sesuatu yang konstan ya. Maka seharusnya memang kita harus adaptif atau menyesuaikan terhadap perubahan. Seperti yang dikemukakan tadi oleh Mbak Estin, pandemi COVID-19 turut merubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Saat ini kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sejalan dengan kehadiran revolusi industri 4.0. Di unit kerja saya sendiri, saya harus responsif dalam memahami produk-produk digital yang ada di unit kerja saya sendiri, yaitu seperti LPSE, katalog elektronik, dan lain-lain. Contoh tindakan adaptif yang harus dilakukan ASN Pemprov Kaltara ya, berkaitan dengan unit kerja saya saat ini. Saat ini Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan percepatan pengelolaan katalog elektronik lokal dan toko daring. Hal tersebut menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Dalam instruksi tersebut, Presiden memerintahkan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal. Dengan tujuan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan cepat, lebih menghemat anggaran, lebih transparan dan akuntabel tanpa harus proses yang panjang. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, saudara narasumber. Berikutnya, apakah ada tambahan lagi dari narasumber yang lain? Kalau tidak ada, oke. Saya mungkin bisa melanjutkan. Oh, siap. Saya bisa mungkin ada tambahan sedikit. Ya. Nah, mungkin saya sebagai pengendali ekosistem hutan, nah dari akibat pandemi ini menuntut saya untuk selalu update dalam penggunaan teknologi, terutama misalnya contohnya aplikasi Zoom Meeting, karena biasanya sebelum pandemi ini kita melaksanakan seminar atau rapat dilakukan dengan metode klasikal. Nah, sekarang berubah menjadi beradaptasi menggunakan GPS dan mempelajari JIS dalam menunjang pelaksanaan tugas saya. Nah, karenanya memiliki soft skill dan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat
SDM yang unggul. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Mbak Hestin. Apakah lagi masih ada tambahan dari narasumber yang lain atau saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya? Tidak ada? Oke, saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja upaya mewujudkan pemerintahan adaptif? Silakan. Ya, ya, terima kasih waktunya, Mas. Ya, di Ya. sini upaya mewujudkan pemerintahan yang adaptif di era pandemi. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Ya, di sini salah satunya ya pemerintah itu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang dinamis, ya, dalam arti karena kita tidak tahu kan kondisinya besok bagaimana, hari ini lagi berubah lagi, jadi sesuatu yang tidak pasti. Nah, terus kemudian apa namanya, mungkin ASN sendiri itu tidak malu mengakui bahwa dirinya tidak memiliki jawaban atas semua persoalan. Jadi membuka diri, mau belajar sehingga bersikap rendah hati untuk mendengar kritik, ya. Dan selanjutnya itu banyak mendengar, bertanya, bertunjuk, ingin memahami situasi, mengabsorb, itu semua pihak memahami aspirasi, kebutuhan, keprihatinan yang akan menerapkan prinsip no one left behind. Jadi semua bersinergi dalam satu tujuan, ilmu pengetahuan yang sama, tujuan yang sama, dalam arti tujuan itu meskipun kita berbeda, istilahnya apa ya, pemerintah ataupun ASN sendiri itu mampu mengelola entah itu konflik kepentingan, konflik sosial, ataupun konflik teknikal. Ya, mungkin jaringan. Halo, halo semua. Iya, ya. Iya. Oke, mohon maaf jaringan saya di sini tidak stabil. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk jawaban dari narasumber saya berikutnya, yaitu Nur Ida Fitriani. Dipersilakan. Ya, baiklah, mungkin saya menambahkan sedikit ya ke Handri tadi. Upaya mewujudkan adaptif itu menurut saya yang paling penting adalah sumber daya manusia yang harus bisa menghadapi perubahan dengan tindakan proaktif. Di mana yang kita ketahui saat ini sudah banyak pelayanan yang pemerintah yang berubah dari konvensional menuju pelayanan digital. Sehingga diperlukanlah sumber daya manusia yang adaptif, di mana harus bisa menerima dan beradaptasi dalam perubahan, serta sumber daya yang terus berinovasi untuk bisa mengembangkan kreativitas, sehingga bisa menghasilkan pemerintah yang adaptif, yang tahu akan kebutuhan masyarakat dan bisa tetap berkembang mengikuti perubahan zaman. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, apakah dari narasumber lain juga ada ingin menambahkan atau menanggapi begitu? Saya Pak Fahri menambahkan sedikit. Oh, iya, iya. Oke, dilanjut. Ya, silakan, Mas. Silakan. Jadi upaya untuk memajukan pemerintah yang adaptif, mungkin benar yang katanya Mbak Nurida, pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting karena di sini kita dalam pemerintahan terdapat banyak pegawai, banyak tim, dan semua itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan diri dan potensi, sehingga nanti semua tantangan atau ancaman yang datang kita bisa berlaku adaptif. Juga menurut saya untuk pemerintahan yang adaptif itu kita perlu ada penguatan di bidang
birokrasi dan institusional. Jadi lembaga-lembaga pemerintah itu pun kita harus melakukan penguatan dan pembaruan, bukan hanya dalam segi pelayanan publik, tapi dalam segi keamanan, dalam segi teknologi, dan lainnya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas tambahannya, Saudara Dian Anggoro. Berikutnya saya langsung saja ya ke pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir, peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan adaptif. Nah, kepada narasumber dipersilakan nih menjawab nih. Baiklah, untuk peran ASN sendiri dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif itu, di mana kita sebagai ASN dituntut untuk mempunyai jiwa pembelajar atau lifelong learner yang merupakan kunci penting dalam membangun sikap adaptif demi menyambut ragamnya tantangan. Nah, banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh ASN terkait dengan peningkatan kinerja dan layanan publik, nah harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai ASN harus bisa membidangi inovasi bagi unit kerjanya, serta mampu beradaptasi. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya strategi pengembangan kompetensi yang adaptif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja ASN di era yang semakin kompleks ini. Nah, corporate university merupakan salah satu strategi pengembangan kompetensi secara konvensional menuju konsep modern. Nah, salah satu skema pembelajaran yang diterapkan pada Korpu adalah menekankan keselarasan antara pengembangan kompetensi SDM dengan peningkatan kinerja organisasi. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan dikuatkan pada sistem kerja pemerintahan. Seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah memerlukan aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik seperti e-office, sistem aplikasi perencanaan dan penggaraan, monitoring dan evaluasi, serta sistem informasi kepegawaian, serta sebagainya gitu. Itu sih dari saya. Oke, ada tambahan dari narasumber saya yang lain? Sebenarnya sih capaian visi Indonesia 2045 itu kan Presiden udah menetapkan strategi ya, yang dijabarkan 5 arah utama: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, sama pembangunan infrastruktur. Nah, dalam 5 arahan ini juga diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, di mana peran ASN itu terdapat dalam agenda ke-7, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, di mana arah kebijakan pembangunan ini tuh salah satunya reformasi birokrasi dan tata kelola. Nah, makanya diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Seiring perkembangan teknologi, itu kan berdampak kepada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi. Seperti ASN itu harus menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik, di mana revolusi industri 4.0 itu membuat perkembangan IT yang semakin cepat dalam penerapan e-governance. Nah, perkembangan ini tuh berkaitan dengan kemampuan adaptasi ASN, di mana semua ASN itu kalau bisa memiliki kompetensi bahasa Inggris, karena kemampuan bahasa Inggris ini kan sejalan dengan kemampuan IT yang ada saat ini kan. Nah, setelah itu bentuk adaptasi lainnya itu bagi seorang ASN itu, kita itu dituntut dalam meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dalam kesehariannya, dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Nah, di mana beberapa langkah itu yang harus dilakukan, contoh peningkatan di budaya literasi ya, mencakup pengembangan budaya kegemaran membaca. Jadi di situ para ASN bisa sebagai penjembatan untuk kepada masyarakat yang kegemaran membaca ini, serta penguatan konten literasi, di mana masyarakat saat ini sudah lebih sadar ya akan kegiatan birokrasi di Indonesia, jadi semakin juga literasi harus dilakukan. Kemudian ASN itu harus menyesuaikan birokrasi yang berkembang
seperti yang sekarang digunakan kan menggunakan SPBE ya, dan kemudian itu ASN dituntut memiliki kreativitas dan inovasi dalam setiap perubahan yang ada. Begitu sih Mas. Oke, terima kasih kepada narasumber kami yang terhormat semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Baiklah, dengan berakhirnya jawaban dari narasumber terakhir tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.